Halo semuanya, saya di sini Kaila akan mempresentasikan mengenai uh, praktikum yang ke-12 yaitu materi inheritance. Di sini ada 7 soal, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini ada latihan 1 dengan perintah buatlah kelas restoran dengan 2 atribut yakni name dan cuisine type. Lengkapi kelas tersebut dengan metode describe restoran yang berfungsi untuk mencetak informasi terkait 2 atribut di atas. Lengkapi pula kelas tersebut dengan metode open restoran yang mencetak pesan ke layar bahwa restoran telah dibuka. Nah, buatlah 2 objek dari kelas restoran dan lakukan pemanggilan metode describe restoran untuk semua objek yang dibuat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat untuk latihan 1. Di sini program dimulai dengan mendefinisikan kelas restoran yang memiliki 2 atribut yaitu name yaitu nama restoran dan cuisine type yaitu jenis makanan yang akan disajikan. Kemudian terdapat 2 metode di program ini yaitu describe restoran dan open restoran. Describe restoran ini menampilkan informasi tentang restoran yaitu nama dan jenis makanan yang disajikan, dan open restoran memberikan pesan bahwa restoran sedang dibuka. Selanjutnya kita di sini saya membuat objek dari kelas restoran yaitu restoran rembulan yang menyajikan masakan Indonesia dan restoran Gyukaku yang menyajikan masakan Jepang. Kemudian setelah objek dibuat, di sini saya akan memanggil metode describe restoran untuk setiap restoran yang akan mencetak informasi restoran ke output. Di sini saya akan, ini tadi sudah saya jalankan kodenya, dan di sini ada outputnya dari program ini yaitu restoran rembulan menyajikan hidangan masakan Indonesia dan restoran Gyukaku menyajikan masakan Jepang. Nah, itu kemudian untuk latihan kedua di sini saya akan membuat program dari perintah yang diberikan yaitu buatlah kelas es krim stall yang merupakan anak dari kelas restoran. Lengkapi kelas tersebut dengan atribut flavors yang berisi daftar rasa es krim yang tersedia. Lengkapi pula kelas tersebut dengan metode show flavors yang bertugas untuk menampilkan ke layar daftar rasa yang tersedia. Nah, buat objek dari kelas es krim stall dan restoran, kemudian lakukan uji coba untuk mengakses semua metode dan atribut yang ada pada kedua kelas tersebut. Nah, di sini sebentar saya clear dulu. Nah, penjelasan untuk latihan yang kedua. Di sini program yang saya buat untuk latihan 2 mendefinisikan kelas restoran yang memiliki atribut name dan cuisine type dan juga memiliki 2 metode yaitu describe restoran dan open restoran. Kemudian di sini saya membuat subclass es krim stall yang mewarisi atribut dari metode restoran. Kemudian selain atribut yang diwarisi, es krim stall memiliki atribut tambahan yaitu flavors yang berisi daftar rasa es krim yang tersedia, dan metode baru yaitu show flavors yang menampilkan daftar rasa es krim yang tersedia di gerai es krim tersebut. Nah, di dalam membuat objek ini saya mendeklarasikan beberapa objek yaitu restoran 1 yaitu rembulan yang menyajikan masakan Indonesia, restoran 2 yaitu Gyukaku yang menyajikan masakan Jepang, dan es krim stall yaitu Sweet Ritz yang menyajikan es krim dengan berbagai rasa. Di sini terdapat 3 rasa yaitu matcha, Greek yogurt, dan avocado. Nah, eksekusi program di sini di sini saya melakukan pemanggilan metode describe restoran untuk semua objek, dan kemudian membuka restoran dengan metode open restoran dan menampilkan daftar rasa es krim dengan metode show flavors. Di sini saya akan mencoba menjalankan untuk latihan yang kedua. Sebentar. Nah, di sini terdapat output. Di sini tertulis restoran rembulan menyajikan hidangan masakan Indonesia, restoran Gyukaku menyajikan hidangan masakan Jepang, restoran Sweet Ritz menyajikan hidangan es krim, restoran Sweet Ritz sekarang dibuka. Nah, rasa di sini tertulis rasa es krim yang tersedia di Sweet Ritz yaitu matcha, Greek yogurt, dan avocado. Kemudian untuk latihan yang ketiga, saya akan menjelaskan latihan ketiga dengan perintah modifikasi metode describe restoran pada kelas ice cream stall agar menampilkan informasi spesifik tentang kios es krim. Nah, lakukan uji coba ulang untuk mengakses metode describe restoran
menggunakan objek dari kelas restoran dan es krim stall. Di sini program ini di sini dari program yang telah saya buat, kita akan melihat bagaimana kelas restoran dapat diwarisi oleh subkelas es krim stall untuk menambahkan fitur tambahan. Di sini kelas restoran ini memiliki atribut name dan cuisine type dengan metode describe restoran dan open restoran, dan subkelas es krim stall yaitu turunan dari restoran akan mewarisi semua atribut dari restoran. Kemudian subkelas es krim stall menambahkan atribut baru berupa flavors yang berisi daftar rasa es krim yang tersedia. Kemudian menambahkan metode khusus yaitu override yang bernama describe restoran untuk memberikan deskripsi yang lebih spesifik untuk kios es krim. Nah, kemudian di show flavors menampilkan rasa es krim yang tersedia. Nah, kemudian saya akan mencoba menjalankan untuk latihan yang ketiga ini. Nah, di sini output yang tersedia yaitu restoran Rembulan menyajikan hidangan masakan Indonesia, restoran Gyukaku menyajikan hidangan masakan Jepang, kios es krim Sweet Ridge menawarkan berbagai rasa es krim dengan bahan berkualitas tinggi. Nah, jenis hidangan utamanya yaitu es krim dengan pilihan rasa yang tersedia, matcha, Greek yogurt, avocado. Kemudian tertulis restoran Sweet Ridge sekarang dibuka. Nah, rasa es krim yang tersedia di Sweet Ridge yaitu matcha, Greek yogurt, dan avocado. Kemudian di latihan keempat, program yang saya buat berdasarkan perintah yaitu buatlah class user dengan atribut first name dan last name. Buatlah set hak akses keduanya menjadi private dan lengkapi kelas tersebut dengan metode describe user yang berfungsi untuk mencetak informasi terkait user. Lengkapi pula kelas tersebut dengan metode greet user yang mencetak sapaan dengan nama user. Buatlah dua objek dari kelas user dan lakukan pemanggilan metode describe user dan greet user untuk semua objek yang dibuat. Nah, penjelasan berdasarkan perintah tersebut di sini kelas user memiliki atribut yang bersifat privat yaitu first name dan last name yang memiliki metode describe user dan greet user. Nah, kemudian pembuatan objek dari kelas user yaitu user 1 dengan nama pengguna Chiaseeds, kemudian user 2 dengan nama pengguna Joyon Isket. Nah, setiap objek dapat memanggil metode describe user untuk melihat detail identitas pengguna serta metode greet user untuk memberikan sapaan personal. Sapaan personal atau ucapan pembuka bagi user yang mengakses. Nah, saya akan mencoba menjalankan. Di sini user Chiaseeds dengan greet atau sapaannya yaitu morning Chia, welcome dear. User Joyon Isket dengan sapaan morning Joyon, welcome dear. Nah, untuk latihan yang kelima, penjelasan di sini program di latihan 5 saya buat berdasarkan perintah yaitu buatlah kelas admin yang menuruni sifat dari kelas user, kemudian tambahkan atribut privilege pada kelas tersebut yang berisi daftar privilege antara lain yaitu dapat menambahkan post, dapat menghapus post, dan dapat melarang user. Tambahkan metode show privilege untuk menampilkan daftar privilege yang dimiliki oleh admin. Kemudian buat objek dari kelas user dan admin, lakukan uji coba untuk mengakses semua metode dan atribut yang ada pada kedua kelas tersebut. Sini di sini program ini kita akan melihat bagaimana kelas user bekerja sebagai kelas dasar dan bagaimana admin mewarisinya serta menambahkan fitur tambahan. Di sini kelas user memiliki atribut privat yaitu first name dan last name yang memiliki metode describe user dan greet user.
Di sini subclass admin turunan dari user yang mewarisi semua atribut dan metode dari user. Kemudian menambahkan atribut baru yaitu privilege, yaitu daftar hak akses yang dimiliki oleh admin. Kemudian menambahkan metode baru yaitu show privilege yang menampilkan daftar hak istimewa yang dimiliki oleh admin. Kemudian menggunakan name mangling yaitu user first name untuk mengakses atribut privat dari kelas induk user. Di sini penjelasan mengenai pembuatan dan penggunaan objek yaitu user 1 sebagai pengguna bernama Jiasits dan user 2 sebagai admin dengan nama Julian Isket. Kemudian pembuatan dan penggunaan objek ini berfungsi untuk memanggil metode describe user dan greet user untuk kedua pengguna. Nah, admin user 2 dapat memanggil metode tambahan berupa show privilege untuk menampilkan hak istimewanya. Di sini saya akan coba jalankan untuk latihan 5. Nah, di sini user Jiasits dengan sapaan atau greetingnya sama juga user Julian Isket juga dengan greetingnya. Nah, di sini admin Julian memiliki hak akses berikut, yaitu Julian dapat menambahkan post, Julian dapat menghapus post, dan Julian dapat melarang user. Untuk latihan ke-6 di sini saya membuat program dengan perintah modifikasi metode describe user pada kelas admin yang berfungsi untuk mencetak informasi terkait user termasuk daftar privilege yang dimiliki oleh objek dari kelas admin. Nah, di sini dalam program ini kita memiliki user sebagai dasar dan kelas admin yang mewarisinya sekaligus menambahkan fitur tambahan. Nah, penjelasan kode dari program ini yaitu di sini ada kelas user yang memiliki atribut privat yaitu first name dan last name. Juga memiliki metode yaitu describe user dan greet user. Kemudian ada subclass admin yang merupakan turunan dari user yang mewarisi semua atribut dan metode dari user, kemudian menambahkan atribut baru yaitu privilege yang berisi daftar hak akses yang dimiliki oleh admin. Kemudian override yang bernama describe user untuk memberikan informasi tambahan tentang hak akses admin dan menambahkan metode show privilege yang menampilkan daftar hak istimewa yang dimiliki oleh admin. Nah, kemudian di sini penjelasan mengenai pembuatan dan penggunaan objek. User 1 user 1 sebagai pengguna dengan nama Jiasits, user 2 sebagai admin dengan nama Julian Isket berfungsi untuk memanggil metode describe user dan greet user untuk kedua pengguna, dan admin user 2 di sini memiliki metode tambahan show privilege untuk menampilkan hak istimewanya. Di sini saya akan coba jalankan untuk latihan yang ke-6 ya. Nah, di sini user Jiasits dengan greetingnya yaitu morning Chia, welcome dear. Kemudian admin Julian Isket yang memiliki hak akses dapat menambahkan post, dapat menghapus post, dan dapat melarang user. Kemudian greeting dari admin Julian yaitu morning Julian, welcome dear. Kemudian yang terakhir latihan yang ke-7, di sini buatlah program sederhana yang mengimplementasikan konsep inheritance dan polymorphism atau overriding. Di sini pada program ini kita memiliki kelas dasar animal yang digunakan sebagai induk untuk kelas dog and cat. Nah, kelas animal atau induk atau parent class memiliki atribut name sebagai nama hewan dan memiliki metode make sound yang secara default akan mencetak suara hewan. Nah, subclass dog and cat ini merupakan turunan dari animal yang mewarisi atribut name dari animal. Nah, override di sini override menggunakan metode make sound untuk memberikan suara spesifik. Untuk memberikan suara spesifik untuk masing-masing hewan. Nah, di sini dog memiliki suara menggonggong yaitu woof woof, dan cat mengeong meow meow. Nah, kemudian di sini saya juga membuat objek menggunakan metode anjing dan kucing.
Untuk objek anjing di sini bernama Britney dan objek kucing bernama Lulu. Kemudian di sini saya menggunakan memanggil metode make sound untuk setiap objek tersebut untuk menampilkan suara mereka. Di sini Britney menggonggong, wuhuf, dan Lulu mengeong atau miau miau. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.